Santapan Harian, Rabu, 1 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayat yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-46. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Melalui anugerah kasih-Mu Bapa, kami membuka hati untuk menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Lukas 22, ayat 39-46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sahabat Santapan Harian, penderitaan atau kematian bagi kebanyakan orang adalah hal yang tidak menyenangkan. Tidak semua orang bisa menerimanya, kecuali dipaksa keadaan. Misalnya, terkena penyakit mematikan yang tak kunjung sembuh, sehingga pasien ingin mengakhiri penderitaannya dengan kematian. Pada umumnya, orang akan memandang hidup sebagai kesempatan menikmati dunia dan bersenang-senang. Orang dengan pandangan seperti ini pasti akan menolak kematian. Bahkan kalau bisa, penderitaan pun menjauh dari hidupnya. Penderitaan dan kematian adalah dua hal yang sedang Yesus gumuli. Keduanya membentang di hadapannya. Dalam doanya, ia seperti tawar-menawar dengan Bapa, supaya cawan itu diambil. Cawan adalah simbol penderitaan atau murka Allah yang akan ditanggung Yesus. Yesus tahu ia akan disalibkan seperti penjahat, menderita, lalu mati secara tidak terhormat. Yesus ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Rasa takutnya terlukis oleh peluh yang terlihat menjadi seperti tetesan darah ke tanah. Ia menanggung penderitaan yang bukan semestinya ia alami demi merampungkan karya penyelamatan. Tanpa penumpahan darah, tak ada pengampunan dan penyelamatan. Di tengah ketakutannya, Yesus tidak memaksakan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa. Ini tanda ketaatan. Ia bersedia menghadapi kengerian yang membayang di depan mata. Kehendak Bapa dituntaskannya tanpa berbantah. Salah satu bukti iman adalah ketaatan. Banyak godaan dan kelemahan merayu agar kita tidak taat. Salah satunya adalah menghindar.
kita sering menghindar dari masalah, apalagi yang sulit. Padahal jika dihadapi, Tuhan pasti menyertai. Lewat masalah itu, Tuhan sebenarnya sedang melatih kedewasaan iman kita. Jadi, jalan terbaik saat menghadapi kesulitan adalah dengan menghadapinya, bukan melarikan diri dari masalah tersebut. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan, untuk mampu menghadapi penderitaan dan masalah dengan kekuatan dari-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.